Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa faqihna fid din. Kaum muslimin, ma'asyiral ikhwah dan juga para pemirsa Pangestu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Kitabus Shalah. Dari Kitabus Shalah yang insyaallah akan kita lanjutkan poin pembahasan tentang sunah-sunah salat. Tentang sunah-sunah di dalam salat. Bahwasanya sunah-sunah di dalam salat itu ada dua. Yang pertama adalah sunah-sunah yang berupa qauliyah. Sunah-sunah yang berupa ucapan, ya, berupa zikir, doa maupun bacaan Al-Qur'an. Kemudian bagian yang kedua adalah sunah-sunah fi'liyah atau sunah-sunah hayat. Ada sunah-sunah yang sifatnya dia adalah pekerjaan atau keadaan anggota tubuh atau gerakan anggota tubuh. Nah ini, maka insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang sunah-sunah hayat, sunah-sunah fi'liyah. Karena kemarin alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang sunnah-sunnah qauliyah, ya, hal-hal yang mustahab atau dianjurkan atau disunahkan yang berupa ucapan. Karena itu pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan yaitu sunnah-sunnah yang berupa fi'liyah, berupa pekerjaan atau gerakan-gerakan di dalam sholat kita. Kita mulai, ya, kita baca kelanjutan dari bab ini, ya, masih merujuk kepada kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wa Kitabil Aziz yang ditulis oleh beliau Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi hafizallahu taala. Silahkan, yaitu dilihat pada halaman yang ke 118. Halaman 118. Qala al-mu'allif hafizallahu taala as-sunanu al-fi'liyah. Sunah-sunah yang berupa fi'liyah, sunah-sunah yang berupa pekerjaan atau gerakan di dalam salat. Al-awwal yang pertama, ya, termasuk sunnah. Jadi pengertiannya kita ingat kembali di sini, ya, sunnah di sini maksudnya adalah apabila mana ditinggalkan di dalam salat ini maka salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah, tapi tentunya nilai berkurang, pahalanya berkurang. Jadi sedikit kita tinggalkan bagian dari sunnah, entah itu berkaitan dengan gerakan itu secara menyeluruh, meninggalkan gerakan itu secara total, maksudnya gerakan yang disunahkan itu secara keseluruhan, maupun meninggalkan tata cara yang dituntunkan. Misalnya gerakan dilakukan tetapi kurang tepat dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua adalah faktor. Maka ini semuanya adalah faktor yang mengurangi nilai dari salat kita.
Karena itu ya sangat penting bagi kita untuk mengetahui, karena ini berkaitan dengan peningkatan kualitas dan nilai dari sholat yang kita kerjakan. Jadi kalau kita ingat hal itu adalah merupakan satu sunnah, maka itu adalah sesuatu yang hendaknya kita berusaha untuk wujudkan sebaik-baiknya. Kita wujudkan gerakan itu, dan sekaligus gerakan itu kita terapkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal, yang pertama, raf'ul yadaini. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan, ya, di sini yang pertama adalah inda takbiratul ihram. Pada saat takbiratul ihram. Yang takbiratul ihram dia adalah merupakan rukun salat. Takbirnya, lafaz Allahu Akbar, dia adalah merupakan ruknun min arkanis salat. Dia termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Ingat, jadi ucapannya. Ucapan itu adalah rukun salat. Adapun gerakan tangan mengangkat, ya, gerakan tangan mengangkat, diangkatnya tangan itu, maka dia adalah merupakan min sunanis shalah, termasuk dari sunnah-sunnah salat. Ini yang pertama. Jadi raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihram. Wa inda ruku', dan yang kedua adalah pada saat ruku'. Maksudnya adalah ketika seorang itu hendak mengerjakan ruku', maka dia juga mengangkat kedua tangannya. Wa raf'u minhu, dan ketika seorang itu mengangkat kepala dari ruku'. Ketika seorang yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangannya. Wa indal qiyami minat tasyahudil awal, dan pada saat berdiri dari tasyahud yang pertama. Artinya adalah ketika seorang itu berdiri menuju kepada rakaat yang ketiga. Jadi ini ada empat tempat, ya, di mana disunahkan bagi seorang yang sholat untuk mengangkat kedua tangannya. Yang pertama adalah pada saat takbiratul ihram, kedua adalah inda ruku', yaitu pada saat mau ruku', ketiga adalah ar-raf'u minhu, yaitu ketika seorang mengangkat kepala dari ruku', yang keempat adalah ketika seorang itu bangun dari tasyahud awal menuju kepada rakaat yang berikutnya. Jadi ini ada 4 tempat di mana disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Adapun berkaitan dengan mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, jadi pertama kali ketika membuka salat, maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan adanya 3 cara. Adanya 3 cara. Yang pertama adalah bersamaan. Jadi pada saat mengucapkan takbir, maka bersamaan pula dengan mengangkat kedua tangan. Jadi mulai dan selesainya sama antara gerakan dengan ucapan. Ya, jadi Allahu Akbar bersamaan. Maka ini adalah cara yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan takbir dulu. Ya, mengucapkan takbir dulu, Allahu Akbar, baru mengangkat kedua tangan. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah yaitu mengangkat kedua tangan dulu. Ya, mengangkat kedua tangan dulu, baru mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi ketiga cara ini adalah diterapkan atau dikerjakan pada saat kita ini takbiratul ihram atau membuka salat kita. Ini yang pertama. Kemudian inda ruku, indal qiyami minhu, dan kemudian berdiri menuju rakaat yang ketiga, maka itu adalah bersamaan dimulainya, yaitu ketika mulai seorang itu gerakan
Ya, memulai gerakan maka mengucapkan takbir. Ini pada gerakan-gerakan yang lainnya. Adapun tata cara mengangkatnya itu juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, baik pada saat takbiratul ihram, ya, maupun menuju ruku', bangun dari ruku', maupun pada saat berdiri dari tasyahud awal. Bagaimana cara mengangkatnya? Yang pertama adalah hadwa mangkibaihi, sejajar dengan kedua bahu atau pundak. Jadi sejajar dengan kedua bahu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah agak diangkat sedikit, sejajar dengan kedua telinga. Jadi bisa dilaksanakan yang pertama sejajar bahu ataupun sejajar dengan kedua telinga. Adapun telapak tangan, ya, termasuk hal yang berkaitan dengan sunnah ini, maksudnya ini semuanya menyempurnakan, ya, menyempurnakan dari sunnah ini, bahwasanya posisi atau keadaan kedua tangan ini dalam keadaan dibuka, ya, dalam keadaan dibuka normal, tidak terlalu dirapatkan dan tidak terlalu direnggangkan. Jadi dalam kondisi yang normal biasa, pertengahan. Ini kondisi tangan membuka dan diarahkan keduanya menghadap kiblat. Diarahkan keduanya menghadap kiblat. Artinya dua telapak tangan ini diarahkan menghadap kedua kiblat. Tidak diarahkan menuju kepada wajah kita sendiri, ya. Ini merupakan sesuatu yang kurang tepat atau kesalahan dalam takbir ini, dalam mengangkat kedua tangan. Jadi mungkin pernah kita melihat seperti ini dan ini adalah kekeliruan. Jadi mengangkat kedua tangan dan seperti orang berdoa, ya, seperti orang berdoa. Ini suatu yang salah, keliru dalam mengangkat kedua tangan. Demikian juga adalah mengarahkan kedua telapak tangan ke seperti ini. Jadi Allahu Akbar. Ini juga merupakan satu kesalahan di dalam praktek mengangkat kedua tangan. Jadi yang diajarkan oleh Nabi, yang dicontohkan beliau adalah kedua telapak ini semuanya, ya, keduanya diluruskan menghadap kepada kiblat. Ini tentang mengangkat kedua tangan di dalam salat. Kemudian kita baca hadis yang dibawakan oleh beliau an Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi nama beliau adalah Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Jadi beliau adalah perawi ini adalah putra dari sahabat yang terkemuka, Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadai, adalah beliau mengangkat kedua tangannya hadwa mangkibaihi. Yang pertama adalah sejajar dengan kedua bahu. Hadwa mangkibaihi, sejajar dengan kedua bahu. Ya. Jadi sejajar dengan kedua bahu. Idza iftataha shalat, ketika beliau membuka salat. Artinya ini adalah pada saat beliau bertakbiratul ihram. Wa idza kabbara lirruku, dan yang kedua adalah ketika beliau bertakbir untuk ruku, setelah membaca surat. Setelah membaca surat hendak menuju ruku, maka mengangkat kedua tangan. Wa idza rafa'a rasahu minar ruku, dan juga ketika mengangkat kepala beliau minar ruku'i, dari ruku, ya, selesai ruku dengan sempurna, rafa'ahuma kadzalika aidzan, maka beliau juga mengangkat keduanya seperti itu pula. Ya, seperti itu pula. Maksudnya tata caranya sama seperti itu. Sama seperti pada saat beliau mengerjakan takbiratul ihram. Wa an Nafi'in,
dari sahabat Nafi' Maula Ibnu Umar, anna Ibnu Umar, bahwasanya sahabat Abdullah Ibnu Umar, kana idza dakhala fi sholati, adalah beliau apabila mana dakhala fi shalah, beliau masuk di dalam salat, kabbara, beliau bertakbir, wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya, wa idza raka'a rafa'a yadayhi, demikian pula pada saat berrukuk beliau juga mengangkat kedua tangannya, wa idza qala sami'allahu liman hamidah, demikian pula ketika beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, artinya adalah pada saat beliau bangun dari rukuk, sami'allahu liman hamidah, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama minar rak'atain, dan demikian juga apabila mana beliau berdiri dari 2 rakaat, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Jadi qama minar rak'atain, ketika beliau bangun dari 2 rakaat, maksudnya adalah setelah beliau tasyahud awal. Setelah beliau tasyahud awal menuju kepada rakaat yang ketiga, maka beliau juga bertakbir dan mengangkat kedua tangannya seperti pada saat takbiratul ihram. Rafa'a dzalika ila nabiyyi, rafa'a dzalika ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, yaitu sahabat Abdullah bin Umar ini, mengangkat, memarfu'kan, maksudnya hadis ini tentang apa yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya ini, ya, atau kepada orang-orang setelahnya, termasuk yang juga sampai kepada kita. Hal itu adalah dirofakkan kepada Nabi. Maksudnya hal itu disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disandarkan kepada Nabi, disandarkan kepada ucapan Nabi, disandarkan kepada apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sumbernya adalah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Abdullah bin Umar yang mengatakan, tetapi yang berbuat adalah Nabi. Karena sahabat ini menceritakan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau mengangkat kedua tangannya di dalam salat. Wa yusannu, dan disunahkan raf'uhuma ahyanan, mengangkat keduanya terkadang, ya, atau kadangkala, inda kulli khafdin wa raf'in, pada saat setiap kali turun dan pada saat setiap kali naik. Jadi terkadang Nabi SAW ini mengangkat kedua tangannya pada setiap kali turun dan pada setiap kali naik. Jadi setiap kali turun mengangkat kedua tangannya, naik juga mengangkat kedua tangannya. Berarti ini bukan hanya pada 4 tempat tersebut. Terkadang Nabi melakukan mengangkat kedua tangan tidak hanya pada 4 tempat tersebut tadi, tapi pada tempat-tempat yang lainnya, yaitu setiap kali turun dan setiap kali naik di dalam sholat. Perbuat naik dan turun di dalam sholat itu bukan hanya 4 ini, ya, bukan hanya 4 ini. Pada saat mau sujud namanya turun, pada saat bangun dari sujud namanya naik, ya, dan seterusnya. Nah ini li hadis Malik ibn al-Huairis, berdasarkan yaitu hadisnya Malik ibn al-Huairis radhiyallahu anhu, annahu ra'an nabiyya, bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi idza raka'a. Pertama, beliau melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau di dalam salatnya idza raka'a, apabila mana beliau ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', yang kedua adalah bila mana mengangkat mengangkat kepalanya dari ruku', ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Wa idza sajada, demikian pula apabila mana beliau sujud, ya,
Jadi sami'allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangan. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa ma bainahuma mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian Allahu Akbar, turun ini mengangkat kedua tangan. Ya, ketika mulai gerakan turun ini mengangkat kedua tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud. Demikian pula tatkala beliau mengangkat kepalanya bangun dari rukuk. Bangun dari rukuk juga mengangkat kedua tangan. Tapi ini terkadang yang tadi hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi, ya, sehingga kedua tangan tersebut sejajar dengan daun telinga. Sejajar dengan daun telinga. Ini tentang mengangkat kedua tangan di dalam salat. Jadi ini hukumnya adalah sunnah min sunanis shalah. Seandainya tidak mengangkat sama sekali kedua tangannya itu dalam takbiratul ihram, ketika ruku, ya, ketika bangun dari ruku, ketika mau sujud dan ketika bangun dari tasyahud awal dan seterusnya, maka ini salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Hanya saja tadi dengan catatan bahwasanya nilai salatnya berkurang. Kenapa? Karena meninggalkan sebagian dari sunnah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wad'ul yamin 'ala shimali fawqas sadri. Ini termasuk as-sunnanul fi'liyah fis salati, ya, termasuk sunnah pekerjaan atau berupa gerakan di dalam salat kita adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat, fauqas sadri, di atas dada. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi sehabis takbiratul ihram tadi. Sehabis takbiratul ihram, ya, pada saat membaca Al-Fatihah kemudian surat, maka disitulah yang dimaksud oleh penulis di ini. Disunahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, al-yamin fauqas shimal, fauqas sadri, di atas dada. Jadi ini adalah sunnah yang lain yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Sahal bin Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, qala, beliau mengatakan, kanan nasu, adalah manusia, yu'marun, mereka diperintahkan, ayyadu ar-rajulu, supaya seorang, maksudnya adalah seorang yang salat, ayyadu'a, untuk dia itu meletakkan al-yadal yumna, tangannya yang kanan, ala dhira'ihil yusra fis shalah, atas dhira'na yang kiri di dalam salat. Qala Abu Hazim, mengatakan Abu Hazim, dhira' itu lengan. Dhira' itu adalah lengan. Jadi hadis ini menjelaskan manusia atau kaum muslimin diperintahkan untuk meletakkan tangan yang kanan di atas tangan kiri, ya, ala dhira'il yusra, yaitu di atas lengannya yang kiri, fi shalat, dalam salat. Dhira' itu lengan, ya, lengan. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci tentang tata caranya. Qala Abu Hazim, mengatakan Abu Hazim, la a'lamuhu illa yanmi dzalika ila nabi. Abu Hazim mengatakan, perawi, saya tidak tahu tentang hal itu kecuali beliau menyandarkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fi'liyah atau perbuatan ini adalah disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ucapan ini adalah disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia diperintahkan. Kalau manusia diperintahkan, berarti yang memerintahkan adalah Rasulullah. Yang memerintahkan adalah Rasulullah, dan Rasulullah memerintah dengan perintah dari Allah tabaraka wa taala. Itu supaya mereka ketika salat ini meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri
di dalam salat. Wa an Wa'il bin Hujr, dari sahabat Wa'il bin Hujr qala sallaitu ma'a Rasulillah, saya salat bersama Rasulullah. Jadi sahabat ini menceritakan tentang salatnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadahu yumna ala yadihi yusra ala sadri, dan beliau, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada'a yadahu yumna, beliau meletakkan tangan kanannya ala yadihil yusra, di atas tangannya yang kiri, ala sadrihi, di atas dadanya, di atas dadanya. Jadi ini yang pertama yang menjadi catatan adalah di atas dada ya. Yang menjadi catatan adalah di atas dada. Kenapa beliau mengatakan seperti ini tadi di dalam poin ini, dan juga membawakan hadis yang menjadi penguatnya, bahwasanya peletakan tangan ini adalah di atas dada. Karena di sana ada beberapa pendapat yang dilandasi juga adanya riwayat ya. Ada yang mengatakan dari ahli ilmu bahwasanya meletakkan kedua tangan itu adalah tahta surah, di bawah pusar ya, di bawah pusar. Ada yang mengatakan ala nahar, yaitu di apa ini, di sini. Nahar itu di mendekati leher ini. Ini jadi ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan fauqa sadri tadi, dan ada yang mengatakan turun. Ya. Fauqa surah atau tahta surah. Fauqa surah itu di atas apa ini? Di atas apa ini? Surah. Udel. Ya, pusar, atau ada bahkan yang mengatakan di bawah as-surah, itu di bawah apa? Pusar. Nah, ini semuanya adalah pendapat dari para ulama. Dan yang paling mendekati dari kebenaran, jadi kalau ada perselisihan, kita berusaha untuk mencari yang paling mendekati kebenaran, karena masing-masing membawakan riwayat-riwayat dan juga alasan-alasan sebagai landasannya. Maka yang mendekati kebenaran, yang paling dekat dengan sunnah dan apa yang dikerjakan oleh Nabi adalah ala sadrihi, fauqa sadrihi tadi, di atas dada, di atas dada. Nah, dengan catatan ya, ini penting sebagai catatan bahwasanya seandainya seorang itu apa ini sholat meletakkan seperti ini, fauqa nahar ini atau ala nahar ini, atau seperti ini, atau di apa ini atas pusar atau di bawahnya, maka semuanya sholatnya tetap sah. Jadi siapapun yang melakukan semua apa yang dikemukakan oleh para ulama, maka sholatnya adalah tetap sah. Hanya saja yang menjadi catatan kita adalah mana di antara kaifiyah ini yang lebih dekat dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan ternyata yang dirojihkan beliau di sini adalah fauqa sadri tadi, yaitu di atas dada. Jadi di atas dada sini, di atas dada, tepat di atas dada. Ini yang paling kuat dari pendapat para ulama tentang meletakkan kedua tangan. Adapun ya, yang juga berkaitan dengan tata cara meletakkan kedua tangan atau tangan kanan di atas tangan kiri, ini juga menjadi perhatian kita, karena Nabi dalam memberikan contoh itu tidak semerta-merta diletakkan begitu saja tanpa adanya perincian. Tapi ada 3 cara yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah meletakkan apa ini namanya, perut atau epek-epek ini, perut telapak tangan yang kanan ini di atas punggung telapak tangan yang kiri. Jadi hanya ditumpuk seperti ini, fauqa sadri. Ini yang pertama. Apa ini? Jadi kedua epek-epek ini ditumpuk satu sama lain. Yang kanan di atas yang kiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan menggenggam apa ini namanya?
pergelangan. Jadi pergelangan itu seperti dipegang. Nah, ini yang kedua. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah meletakkan tangan kanannya di atas lengan tangan kiri. Jadi yang ini telapak ini diletakkan di atas lengan. Perhatikan ini lengan, ya. Yang namanya lengan arusku atau dira, lengan. Jadi bukan sampai kepada siku. Kalau sampai kepada siku, maka ini melampaui apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki koyo wong kademen iki. Ya. Jadi lek kademen memang penak ngene iki, apa neh karo dilebok ning ngene. Ya iki penak. Ya. Tapi ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diingat, yang pertama adalah seperti ini. Pertama seperti ini, kedua adalah seperti dipegang lengannya ini. Kemudian yang ketiga adalah meletakkannya di lengan. Diletakkan begitu saja. Ini semua tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita bersemangat untuk mengerjakannya. Ya, kadang-kadang kita lakukan ya seperti ini. Kadang-kadang kita lakukan seperti ini. Ya, kadang-kadang kita lakukan seperti ini. Jadi untuk apa? Supaya salat kita bervariasi dan semuanya mengikut kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bervariasi dan apa? Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu tidak masalah selagi itu ada tuntunannya dari Nabi. Jadi bervariasi kalau tidak ada tuntunannya ya tidak betul itu namanya ya. Tidak betul. Misalnya aku waleh salat kaya iki tapi terus ngene mau. Nah, iki jenenge tidak komitmen dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu sak karepe dhewe ketika mengerjakan salat ini. Ini poin apa ini tadi? Wad'ul yamin 'ala shimal fawqa sadri. Tentang poin pembahasan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat, fawqa sadri, di atas dada. Kemudian yang ketiga, an-nadharu ila maudhi'is sujud. An-nadharu ila maudhi'is sujud. Yang ketiga adalah melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Jadi pada saat salat maka pandangan kita disunahkan untuk mengarah kepada tempat sujud. Ini yang disunahkan. Ya. Ana Aisyah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, bila mengatakan lama dakhala Rasulullah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk al-Ka'bah ke Ka'bah, ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah, dan beliau waktu itu mengerjakan salat di dalam Ka'bah itu, maka diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi, tidaklah berpaling penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maudhi'a sujudihi, tempat sujudnya, hatta kharaja minha, sampai beliau keluar dari Ka'bah itu, sampai beliau selesai mengerjakan salat. Jadi ini merupakan sunnah yang ini sangat-sangat mendukung terhadap kesempurnaan salat. Bahwasanya pandangan itu hendaknya tertuju kepada tempat sujud. Tertuju kepada tempat sujud. Jadi di mana kita itu meletakkan dahi kita, ya, di mana kita meletakkan wajah kita,
maka disitulah pandangan kita itu mengarah. Pandangan kita itu mengarah. Dan ini adalah satu hal yang membantu kefokusan kita di dalam sholat. Jadi membantu kekhusyuan kita. Ketika pandangan kita itu fokus ke tempat sujud, maka hati kita pun akan mudah untuk dikendalikan supaya menyertai dengan apa yang kita laksanakan dari sholat. Berbeda misalnya kalau pandangannya itu ya noleh, ya, menoleh sedikit ke kiri, menoleh sedikit ke kanan, atau sedikit pandangannya diangkat ke atas. Nah ini, atau dingkluk ke nemenen. Nah ini nanti akan mempengaruhi dari kondisi hati, akan mempengaruhi kondisi hati, karena nanti akan melihat hal-hal yang bermacam-macam, ya. Jadi noleh nang rodok nglirik ning kiwa, iki peruh klambine koncone jebol misale. Nah ini. Jadi diusahakan ini untuk mengarahkan pandangan yaitu ke tempat sujud, sehingga ini lebih bisa mengkondisikan kekhusyuan kita di dalam salat. Allahu a'lam. Kita cukupkan untuk kajian kita malam hari ini tentang sunnah-sunnah fi'liyah di dalam salat. Ada 1, 2, 3. Jadi yang pertama adalah mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, kemudian menuju ruku', bangun dari ruku', dan kemudian bangun dari tasyahud awal. Kemudian yang kedua adalah meletakkan kedua tangan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri, fauqas sadri, di atas dada tadi kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah an-nadharu ila maudhi'is sujud, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Jadi dengan sedikit adanya tambahan-tambahan keterangan berkaitan dengan kesunahan-kesunahan ini, mudah-mudahan kita lebih bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat ini. Allah alam, kita cukupkan, kita akhiri kajian malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.